Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan, terutama yang terhormat Bapak Ade Mulyana selaku Chief Technology Officer dari PT Rekonesia dan rekan-rekan dari PDSI ya, ada Mas Asari dan Mas siapa? Doi? Mas Doni ya, dan rekan-rekan dari bagian umum dan kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal. Jadi pada hari ini kita akan melakukan rapat teknis Pak Ade, rapat teknis terkait persiapan penilaian wilayah tertib administrasi online tahun 2024. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa penilaian WTA sejak tahun 2021 ya Pak De, sejak tahun 2021 telah menggunakan aplikasi berbasis web dengan domain wta.kemendak.go.id. Dari selama perjalanan dalam 3 tahun terakhir telah melakukan beberapa perbaikan dan perkembangan, di mana Bapak Ade Mulyana ini selaku developer dari aplikasi WTA tersebut. Jadi maksud dan tujuan kegiatan hari ini adalah untuk sharing knowledge ya Pak Ade, untuk sharing knowledge bagaimana apa istilahnya aplikasi WTA itu dibangun, bagaimana strukturnya, dan tujuannya adalah supaya rekan-rekan dari PDSI juga dapat mengetahui dan dapat melakukan duplikasi dan apabila nanti diperlukan untuk melakukan update LKE dan penginputan lagi. Nah, kemudian untuk lebih ringkasnya mungkin kita mulai dengan gambaran umum ya kali ya Pak ya, gambaran umum aplikasi WTA, nanti dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab gitu. Mudah-mudahan rapat hari ini bisa berlangsung lancar dan memberikan gambaran bagi kita secara menyeluruh agar kita bisa menggunakan kembali aplikasi WTA ini di penilaian WTA tahun 2024. Karena mungkin sedikit informasi aja Pak Ade, untuk tahun ini mungkin kita belum ada pengembangan Pak Ade karena adanya keterbatasan anggaran. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa lakukan pengembangan lagi untuk yang lebih baik. Sehingga fokus dan tujuan utamanya agar kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi tahun ini dengan update LKE dari perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh tim penyusun di Inspektorat Jenderal. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mewakili pimpinan, saya mengucapkan terima kasih Pak Ade sekali lagi. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Ade mungkin memulai paparan terlebih dahulu Pak. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk kegiatan di hari ini. Jadi kemana kami sempat diinfo bahwa ada rencana rapat teknis terkait permasalahan dari sisi pengaturan evaluasi ya secara aplikasi. Nah, mungkin secara teknis, jadi untuk aplikasi WTA itu nanti kita akan bahas di sini tata cara evaluasinya ya Bapak Ibu mohon izin. Nah, kita lewatin aja ini untuk yang penjelasan lebih umum. Nah, sederhananya seperti ini Bapak Ibu mohon izin. Jadi ketika aplikasi WTA ini adalah didesain itu adalah dinamis. Permasalahannya itu di dinamis, jadi bukan apa namanya? Bukan yang aplikasi yang sifatnya hardcode. Maksudnya hardcode itu seperti apa? Jadi kebutuhannya begini. Di setiap tahun itu LKE-nya berubah, Pak. Bayangin kalau setiap tahun LKE berubah, perhitungan sistem harus diganti, terus proses evaluasinya harus diganti, bisnis prosesnya harus gitu. Nah ini apa namanya di WTA ini waktunya penyusunan pembukuan sedinamis mungkin gitu. Tapi dampaknya apa sih ketika dinamis adalah proses penginputannya jadi ada logika, itu bedanya gitu. Ada logika gitu. Kalau beda dengan proses penginputan biasa gitu. Mungkin kalau teman-teman di evaluator unit atau di nggak mengalami itu, tapi teman-teman di administrator aplikasinya cukup memeras pikiran juga Pak pada saat pengaturan di awal. Pertama, contohnya teman-teman tadi inspektorat sudah membuat apa namanya instrumen dari sisi LKE. Nah, terus nanti dia harus dimasukkan ke aplikasi. Nah, itu dimasukkan ke aplikasi ada formula dan segala macam. Nah, itu yang memang teman-teman di administrator yang boleh bisa apa namanya penyesuaiannya gitu. Nah, kemudian selain dari instrumen yang berubah, satu lagi Bapak Ibu mohon izin, tahapan atau proses bisnisnya berubah juga. Nah, itu.
Kenapa bilang proses bisnis berubah? Contohnya ada termin satu, termin 2, termin 3. Udah gitu jangka waktunya setiap tahun berbeda. Kadang dimajukan, kadang dimundurkan gitu. Nah itu hal-hal seperti itu. Kemudian yang jadi kendala artinya bukan proses secara keseluruhan, tapi di sini stimulus ya dari sisi proses mekanisme evaluasinya. Tapi kalau bisnis evaluasinya proses bisnis sebenarnya sama aja sih, penilaian mandiri, terus diupload dokumen dan segala macam. Tapi yang jadi masalah adalah tahapan alur prosesnya yang memang setiap tahun hampir setiap tahun berubah gitu. Dari sisi jangka waktu maupun pentahapan. Nah, sebagai contoh yang saya ambil tahun lalu itu di ini ada termin satu, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian eh, pertanyaan berikutnya, karena itu dinamis lagi, bagaimana kalau di tengah jalan ada perpanjangan? Nah gitu, ada, oh ini dibuka dulu tahap satu, tahap 2 dibuka, itu masih bisa dibuka. Yang lebih ekstrim lagi bukan perpanjangan Pak, ada tambahan proses tambahan di akhir, buat panel. Nah itu kan di tengah jalan Pak, ini aplikasi udah running, udah penilaian, tiba-tiba meminta proses di akhir, di panel ingin di capture dong baru sampai mana gitu. Nah kalau bicara aplikasi, kan paling gampang begini ya, oh kita ada berapa sih proses bisnisnya? Mana coba lihat use case-nya. Gitu. Ini Pak Pak Lutfi izin agak pakai bahasa teknis IT Pak, karena infonya sih rapat teknis ya. Jadi saya coba pakai bahasa TI Pak. Nah jadi bisnis prosesnya apa sih? Flow-nya seperti apa? Nah ada yang flow secara garis besar, ada yang flow secara teknikal gitu. Nah ketika flow teknikal itu yang sebenarnya yang dinamisnya gitu. Ya itu ya Bapak Ibu jadi bedanya gitu. Nah kemudian apa namanya? Dari hasil akhir apakah nanti ada dashboardnya? Nah itu kemarin tuh ada rencana ingin semuanya terintegrasi Pak. Tapi beberapa kali kita parsial dari sisi kontekstualnya karena LKI-nya berubah. Sebagai contoh begini, di RB ya ada indikator RB, ada di penilaian awal ada 20 indikator misalkan. Tahun 2021. Tahun 2022 ada 15 indikator. Tahun 2023 30 indikator. Nah bayangin kalau dilihat tren bisa disandingkan tidak? Nah, itu kenapa si WTA ini didesain sedinamis itu karena hampir setiap tahun berubah beberapa berubah kebijakan ya karena bukan dari Kemendak yang punya kebijakan, ada yang dari Menpan, ada yang dari tempat lain gitu kan. Jadi bergantung terhadap kebijakan-kebijakan yang di tempat lain. Itu sebenarnya isunya. Nah, kemudian setiap tahun kenapa sih kalau itunya berubah dan setiap tahun dikembangkan? Salah satunya pengembangan tuh itu, tapi bukan mengubah core sistemnya, Pak. Bukan mengubah core sistem. Paling ada beberapa penambahan, ada evaluasi tambahan. Itu terus misalkan ada kayak kemarin tuh untuk yang optimalisasi proses uploading dan verifikasinya kayak gitu-gitu bukan proses utamanya. Seperti itu beberapa kali pengembangannya. Nah idealnya sebenarnya dibikin ERP lah, tapi ya balik lagi ya kalau bila contoh pakai ERP beberapa KL pun banyak yang fail juga gitu karena kan kesulitannya implementasinya gitu. Nah itu secara awal Pak untuk yang UETA secara konsep aplikasi. Jadi ketika aplikasi ini teman-teman akan mengubah, mengupdate itu kami sih senang sekali Pak. Kenapa? Karena kami bukan cuma di Kemendak Pak, dampingin IT gitu di beberapa KL. Jadi ketika KL berencana melakukan sendiri dan lain sebagainya itu berarti kan bagus sebenarnya ada kaderisasi. Tapi ada hal-hal yang terkadang memang tidak mungkin ditinggalkan juga biasanya karena resource terbatas juga tuh teman-teman biasanya gitu. Artinya nanti kita tetap bisa kolaborasi atau kita bisa tetap bisa apa namanya komunikasi lah. Nah, kita lewat dulu ini untuk yang masalah login dan lain segala macamnya. Nah, ini ada PR lagi Bapak Ibu mohon izin. Mungkin perlu diketahui juga untuk aplikasi itu di Kemendak WTA ini sudah ada di aplikasi servernya Kemendak ya Bapak Ibu. Jadi bukan di tempat kami, bukan di development, tapi sudah ada di live servernya teman-teman Kemendak. Nah, pertanyaan berikutnya kalau misalkan ada bugs atau ada penelusuran, apa yang bisa dilakukan? Nah, dari kami itu tidak ada pernah akses remote, Pak. Tidak ada pernah akses remote, yang biasa melakukan adalah teman-teman di PDSI gitu. Nah, ada kendala juga jadi ketika ada perubahan beda nih, misalkan kenapa? Karena data di development dengan data di live pasti berbeda. Kenapa? Karena kami nggak pernah sinkronisasi data, Pak. Tidak pernah sinkronisasi data dengan yang ada di live karena kami kan tidak ada akses. Nah, selama di 2021 di semenjak awal WTA, kami belum pernah diberikan akses untuk yang remote ke servernya WTA selamanya sejauh ini dari teman-teman PDSI. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sebenarnya ini bagus teman-teman PDSI jadi nguasain gitu kan. Tapi dampak agak kurang bagusnya adalah pada saat waktu contohnya itu di 2022 ke 2023 tuh pada saat migrasi data Pak.
Nah, ketika pada saat migrasi data kami tidak bisa melakukan simulasi kan di lokal kami di development dengan yang di lab beda datanya gitu. Kami skripnya sudah sesuai bahwa ini menghitung kalkulasi, tapi kan kita nggak tahu data di sana ada data dummy apa aja datanya, entah yang komanya berbeda dan lain sebagainya. Jadi kami tidak mendapat reproduce data, tidak kekayaan data yang sebanyak itu yang memang bisa direproduce di lokal, di internal. Nah itu salah satu kendalanya. Nah untuk menghindari itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya sederhana, teman-teman di PDC kami udah mencatat lognya. Jadi kalau ada error-error seperti itu, teman-teman bisa nge-tracking dari log errornya sebenarnya. Nah itu udah ada foldernya log errornya gitu. Nah itu. Nah kemudian dari sisi teknis tadi handle aplikasi ini kita tadi kan bicaranya apa namanya aplikasi secara umum, terus ini handle aplikasi secara umum Pak. Tadi aplikasi secara umum dan sekarang handle aplikasi secara umum gitu. Nah cara menghandle aplikasi secara umum seperti itu tadi teman-teman yang punya akses. Nah kemudian tadi ada log error juga. Nah satu lagi sebelumnya itu WTA itu di 2023 kita udah update pakai PHP 8 Pak, kita menggunakan Docker dan lain segala macam. Di internal kami itu menggunakan itu semua. Kami mau coba microservice dan di internal kami udah menggunakan Docker, tapi di lab server karena tidak boleh di teman-teman PDSI waktu seingat kami gitu. Jadi kami harus download lagi ke PHP 7. Nah, itu yang salah satu menjadi apa namanya? Sering miss nih antara di development kami dengan di implementasi lab server. Kenapa? Karena di lab servernya di versi yang downgrade Pak. Waktu itu pernah saya masih ingat sekali Pak, waktu itu pada saat kita upload nggak bisa karena semuanya harus di downgrade dulu WTA-nya kan gitu. Jadi kita udah ke PHP 8, kita pakai Docker nanti udah bisa karena sifatnya waktu itu alokasi servernya bukan dedicated PPS ya. Jadi kita nggak bisa pakai Docker, jadi cuma dikasih file di-upload gitu. Itu akhirnya bukan kemudahan juga sih, tapi tentunya secara teknis kami ngikutin juga karena yang punya rumah teman-teman di perdagangan sebenarnya. Jadi tadi kami ngikutin itu. Tapi secara propos teknologi kalau bicara SPB dan segala macamnya kami udah menggunakan container base juga, pakai pakai apa namanya, pakai Dockerize gitu. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan Docker sebenarnya lebih bagus pakai itu. Nah, karena di development kami udah pakai itu dan pakai PHP 8 gitu. Kalau sudah pakai PPS, tapi kalau memang masih kontekstual seperti ini upload di yang sekarang ya nggak apa-apa juga itu yang punya rumah yang punya kewenangan sebenarnya gitu. Tapi yang repotnya tadi kita ke manage agak sedikit repot sih agak banyak gitu. Nah, itu secara kontekstual secara umum untuk penanganan aplikasinya yang tadi penanganan aplikasi di server kan. Karena bukan di ranah kami, bukan kami tidak mau bantu sih, biasanya paling minta errornya dan lain segala macam. Yang biasa dilakukan adalah tolong di-push ke Git, nanti kami nge-push ke Git, setelah itu dari teman-teman cuma nge-Git update aja gitu. Nah itu benar gak ya, betul aja sih teknis-teknis seperti itu, tapi kan di luar itu sebenarnya kita perlu tahu nih ada kendala apa gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau bicara pentahapan di SPB banyak banget, ada faktor evaluasi dan segala macam. Mungkin saya tidak ke arah ke sana, tapi itu salah satu bisa jadi bahan evaluasi di tahun ini. Kalau memang tahun ini meskipun tidak ada pengembangan Pak Lutfi, tapi paling nggak saya coba bisa kasih apa ya masukan gitu. Teman-teman bisa nge-tracking dari situ. Kalau enggak nanti malah repot kalau ada handle-handle yang tidak hasil langsung ke log servernya kayak gitu. Nah itu secara teknis penanganan. Nah kemudian di tata cara evaluasi itu jadi kita tuh ada bicara namanya evaluasi kinerja evaluasi Pak. Jadi sebelum yang dilakukan adalah setiap tahun selama LKE-nya berubah lebih bagus buat LKE baru. Diduplikat LKE yang lama nanti diedit. Kenapa? Kalau input dari baru itu lebih capek. Karena banyak kayak kemarin tuh RB nih sebagai contoh pada saat input instrumen. Nah ini nanti bisa dilihat ini lembar kerja evaluasi, ini lembar kerja LKE-nya yang bisa diinput dari ini sebenarnya mengkonversi Excel menjadi online, itu aja sih bedanya. Kan ada file Excel ya. Nah, dulu Bapak Ibu buka file Excel, input dari situ. Nah, WTA itu sederhana. File Excel ini dipindahkan ke WTA gitu. Bahasa paling sederhananya itu di konsep LKE-nya ini gitu. Jadi LKE manual Excel jadi ubah menjadi LKE manual di WTA gitu. Nah, sehingga di situ ada formulasi, ada tambah-tambah dan lain sebagainya. Nah, kami sarankan setiap tahun kalau memang LKE-nya berubah, indikator LKE-nya berubah lebih bagus dibuat baru, dalam hal ini diduplikat saja dari 2023 misalkan dari yang mana diduplikat gitu supaya lebih gampang. Atau tambah baru, kalau tambah baru satu-satu kan lumayan banyak tuh. Jadi kalau saran kami sih diduplikat misalkan di 2023 nanti kita coba simulasi di 2023 nanti yang berubahnya di LKE yang mana aja. Nah,
nambah kurang gitu, tinggal di cross check. Nah itu butuh butuh resource teman-teman ngecek manual satu-satu nih dari LK yang manual teman-teman inspektorat atau teman-teman APIP susun dengan di LK jangan di LK WT di cross check satu-satu indikator ada apa tidak gitu. Paling gitu aja. Kenapa? Karena teman-teman biasanya menggunakan Excel. Teman-teman di inspektorat itu kan memindahkan data ke evaluasi. Kenapa? Karena setiap tahun instrumennya berubah, itu aja sih isunya. Kalau kalau isunya fix misalkan gini satu tahun itu kolomnya 10 isunya itu pasti akan tidak akan berubah-ubah Pak. Nah ini setiap evaluasi berubah gitu. Itu yang jadi isu. Tuh. Nah, di situ, nah di instrumen itu nanti ada beberapa subindikatornya. Subindikatornya itu bisa diinput, ada formula dan lain segala macam. Nah, yang poin penting lagi ada di sini ada alur kerja evaluasi. Nah, alur kerja evaluasi ini proses bisnis yang tadi, alur kerjanya tahapannya. Bisa Bapak Ibu bisa taruh satu tahapan, dua tahapan, tiga tahapan, terserah itu kebijakan. Nah, kalau itu kebijakannya bukan dari teman-teman PDSI, tapi teman-teman di APIP sebagai penyelenggara kegiatan yang WTA. Nah, di situ bisa memasukkan berapa tahapan yang dikehendaki termasuk terminnya, apa namanya jangka waktunya. Tahap satu itu berapa lama? Termasuk tahap satu itu siapa aja yang mengakses, nah itu beda gitu. Tahap satu itu siapa aja yang bisa upload. Tahap dua siapa aja, tahap tiga siapa aja itu sebagai sebagai bentuk tahapan proses pengisian dari sisi WTA. Nah, kalau dari sisi alur proses tadi kan nomor satu adalah di unit unit utama, unit eselon satunya ngisi. Nah, kemudian nanti masuk ke asesor unit dan asesor dan lain sebagainya macam. Nah, itu adanya di alur kerja evaluasi. Itu benar-benar di input manual. Nah, kemudian ada di, nah ini kan ada nih. Nah, saya perlu jelasin nanti bisa dibaca. Nah, nah, di sini ada beberapa upload video. Kemarin tuh seperti upload, seingat kami tuh upload video lebih bagus di nonaktifkan aja, nggak perlu di checklist. Kenapa? Supaya tidak memakan resource yang cukup besar gitu. Termasuk kayak kemarin itu adalah di upload dokumen isunya, ada yang file-filenya besar. Nah, ini teman-teman harus pahami juga di tahun yang lalu beberapa kali kami sampaikan kalau bisa tuh 5 mega atau 10, nggak nyampe 10 mega ya, karena ada terbatasan juga dari PDSI itu. Atau 20 mega atau berapa saya lupa. Terakhir tuh yang di yang apa? 2 mega ya? Bukan 20 ya, Bu. 2 mega. 2 mega. Berarti kalau memang itu lebih bagus waktu itu pakai apa? Google Drive ya? Google Drive yang bubble yang besar-besar gitu. Nah, tapi kalau memang di-upload dokumen di sini enaknya kalau di-upload dokumen ini kita punya upload file server yang ada di servernya perdagangan. Enaknya itu sebenarnya. Nah, di sini bisa jenis kita bisa menentukan dari satu tahapan itu boleh boleh melakukan upload dokumen, foto dan sebagainya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan nih, masalah grup akses. Jadi aksesnya Bapak Ibu di sini dinamis, ya, akses pun dinamis. Jadi teman-teman itu bisa membuat grup akses sendiri sebenarnya. Apa? Ya di fitur user group ada itu. Jadi satu orang itu bisa banyak user, satu user tuh bisa akses mana aja gitu. Itu bisa itu udah dibikin dinamis. Jadi bukan dikunci oh mana admin, mana asesor, mana. Jadi hari ini namanya admin, besok namanya super admin ya. Ya monggo-monggo saja sebenarnya. Itu kewenangannya di aplikasi gitu. Gitu. Jadi memang sengaja dibikin dinamis gitu. Role-nya bisa dinamis. Bapak mau checklist terserah yang bikin. Bisa nambah dinamis. Master role apanya? Oh, asesor unit 1, asesor unit 10 sampai tak terhingga pun bisa, Pak. Udah dinamis. Ini dibikin dinamis kok. Mereka grup akses. Makanya sebenarnya kalau kami secara swasta, Pak, kalau bicara untung kurang bagus buat kami, Pak, gitu. Kurang bagus, Pak, buat kami. Kami kapan dapat pengembangan lagi gitu, Pak. Dengan lain sebenarnya kurang bagus gitu. Tapi ya gitu semangat kami waktu itu kan lain, Pak, sama-sama barengan gitu. Jadi untuk yang role itu bisa disetting, Pak. Termasuk ini ya, apa namanya di alur proses tadi. Jadi pindahkan untuk yang akses per aplikasi, role yang untuk bisnis proses itu beda-beda memang gitu. Admin bisa juga. Bisa. Yang penting selama admin. Iya, bisa. Iya, bisa. Kemarin kan admin kita coba buat nih dari saya bikin. Iya. Kita kan nggak bisa. Ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Oh. Akhirnya kita tadi pakai user saya. Ya. Ada pakai user saya. Nah, kira-kira ada nggak user admin yang lebih luas coverage-nya? Itu sebenarnya pakai usernya Pak Lutfi itu ditambahin lagi aksesnya, user grupnya disamakan seperti aksesnya Pak Lutfi. Itu yang jadi isu. Iya, copy roll bukan jadi pada ya copy roll bahasa sederhananya inputnya dua layer lah, inputnya dua layer. Nah ini Pak, aku paham, aku masa itu masih dulu gitu, paham gitu. Jadi itu satu ini A, ini satu B gitu. Nah
Bapak tinggal buka di sini satu halaman detailnya aksesnya Pak Lutfi, satunya lagi baru input baru. Nah, input baru bikin user sendiri, dicontek lah hak aksesnya punya Pak Lutfi gitu. Nah, kalau punya ke database lebih bagus pakai query insert, tapi saranku jangan di query database deh. Bapak Ibu ribet. Kenapa? Kalau nanti aku tunjukkan yang database yang di lokalku. Tapi kalau mau buka boleh, itu ada multiple skema, jadi udah micro database Pak. Jadi ada WTA itu udah menggunakan enterprise database. Jadi ada mikro database-nya gitu. Database data kecilnya gitu. Sebenarnya itu udah microservice, pokoknya WTA itu di arsitekturnya sayang banget gitu di booster itu. Nah, jadi saran kami kalau mau nambah role begitu Pak. Kalau yang untuk selevel Pak Lutfi ya gitu yang tadi kan. Karena banyak kan yang kendala itu. Karena kenapa kok levelnya Pak Lutfi kok lebih lebih banyak aja sih aksesnya gitu kan. Aksesnya Pak Lutfi. Pertama Pak Lutfi user apa namanya? Kepemilikan unit kerjanya dikosongkan, coba diperhatikan. Punya Pak Lutfi itu kepemilikan unit kerjanya dikosongkan sehingga bisa akses kemana-mana. Nah, terus misalkan begini, jadi ada akses role yang tadi admin dan lain, tapi ada role juga yang mendefinisikan dirinya dari unit mana. Jadi kalau misalkan unitnya misalkan gini, Pak Lutfi ditulis unitnya Itjen, berarti yang punya akses cuma Itjennya aja, nggak mungkin bisa ke yang lain-lain. Makanya untuk yang bisa ke yang lain berarti levelnya apa? Kementerian kan? Dari Itjen bisa masuk ke sana, bisa masuk, berarti tinggal dikosongin aja unit kerjanya. Misalkan ya ada levelnya admin, kok bingung sih admin bisa kemana-mana? Admin itu hanya nama aja gitu. Makanya namanya kalau mau dibuat se-custom mungkin gitu, misalkan apa namanya, admin aplikasi nasional gitu. Nah ini Pak Lutfi namanya. Jadi bukan ngelihatnya Pak Lutfi orang Ijen, bukan, tapi pengelola WTA nasional. Misalkan di situ asesor unit Itjen. Nah berarti asesor unit yang dipilihnya unit kerjanya dari Itjen gitu. Jadi seperti role seperti itu. Nah, izin coba lanjut lagi ke indikator. Nah, di sini setelah instrumen ada indikator di sini, ada indikator, ada kode akun dan segala macam. Ini sederhana. Permasalahannya begini. Terkadang di kode RB itu kan ada satu nih area pemenuhan gitu kan. Ada pemenuhan dari A, terus nanti di A1 kan gitu. Ada sub-subnya ya. Nah, kalau di IT kan biasa ya harus ada kode unik kan gitu ya. Nah, sebenarnya kode uniknya secara teknis kita udah pakai UID, Unit Identification apa namanya, ID. Jadi nggak mungkin double. Tapi itu kan ID untuk apa? Untuk komputer, bahasa komputer. Nah, kalau ID ke bahasa orang, nah itu kan susah nih. Saya nyampaikan ke Pak Lutfi atau ke teman-teman APIP itu. Oh, ID-nya RB itu X59YF9, pokoknya MD5 lah, formatnya UID gitu. Agak susah ya. Tapi kalau diinfokan nih, RB untuk komponen pemenuhan manajemen perubahan, oh berarti A tuh, A. Manajemen perubahan 1A.1. Nah, bisa begitu tuh. Kode akun lah makanya kami nyebutnya. Nah, ini dikodifikasi nih. Nah, kemudian ada nomor urut ini apa sih? Kalau di Excel kan enak ya. Baris 1, baris 2. Nah, ini di aplikasi menampilkan indikatornya berdasarkan ini buat order by sebenarnya. Urutan itu nomor urut. Nah, di sini ada tampilkan nomor urut apa. Jadi di indikator pada saat muncul tuh kan ada kadang-kadang begini. Ada yang misalkan satu ada A titik apa namanya, manajemen perubahan. Nah, ada nomor urutnya satunya mulai dimunculin apa tidak. Kalau nggak dimunculin nggak usah checklist gitu aja sih. Nah, karena dibuat dinamis ini yang memang sedikit ribet, jadi harus ada logika di sini gitu Pak. Bedanya itu. Nah, idealnya apa sih? Idealnya penyusunan indikator ini hanya sekali. Jadi sebenarnya kami itu paling senang Pak, sebenarnya idealnya itu nggak berubah-berubah, atau kalaupun tiap berubah mekanisme ini tuh tidak ada di aplikasi. Jadi setiap ada evaluasi nih Pak Lutfi mau nyusun nih, panggil kami yang nyusun. Wah, itu paling enak Pak. Nah, jadi gitu. Jadi tidak diribetkan dengan yang begini-begini. Itu namanya fix Pak. Nah, tapi kan kita harus menjawab tantangan kan, menjawab tantangan gimana mengadaptif terhadap perubahan-perubahan dari kebijakan yang di pihak luar gitu. Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada penampilan rekap KL utama, itu maksudnya nanti buat di hasil akhir buat di dashboard, tapi ini bisa diabaikan saja. Nah, ini ada nilai bobot nih. Nah, nilai bobot ini penting, kayak aspek sakit, aspek kuota itu berapa persen, 30%, 20%, itu penting banget itu. Nah, di sini yang menentukan formula nanti. Nah, di sini ada jadikan sebagai grup atau apa, ini paling sederhana definisinya adalah folder. Gitu, paling folder gitu. Karena kami masalah di UI aja kan nggak mungkin juga kalau kami membuat aplikasinya sudah kayak Windows Pak. Oh, ini buat bikin folder, klik kanan bikin folder, bisa nggak? Secara teknologi bisa-bisa aja gitu. Tapi secara waktu kan
waduh itu butuh waktu yang dan butuh resource yang cukup besar juga gitu. Kalau diingin user apa layoutingnya udah kayak Windows lah, bikin folder dulu dong gitu, bikin bikin habis bikin folder bikin file kan gitu ya, kan lebih gampang ya pakai tree gitu. Nah sebenarnya tree itu sudah ada juga di form penilaian, tapi pada saat buat dinamis ini agak sedikit repot gitu. Nah kemudian jenis jawaban ini nanti ada pilihannya tuh, apakah dia itu drop down, apakah dia itu option, apakah dia itu inputan teks, apakah jawaban, kayak bikin Google Form lah. Kalau kita bikin buat Google Form kan pada saat buat pertanyaan kan pilih tuh jawabannya, mau mau apa namanya, apakah dia drop down option atau input anak kayak Google Form gitu. Nah ini aktif atau tidak aktif tuh, nah saran kami kenapa tadi menginformasikan lebih bagus di duplikat. Jadi kalaupun nanti di 2024 ini LKE-nya berubah, yang lama tidak dipakai, lebih bagus nggak usah dihapus, jadinya dinonaktifkan aja, paling enak gitu. Nah dari 3 tahun terakhir ini Pak, kami coba pelajari tim kami kami pernah ngeliat gini, ada tim kok mengerjakan input LKE lama-lama Pak. Kenapa? Saya tanya waktu itu si Kevin, kenal ya Pak tim kamu. Ya. Pin, tim kamu itu kenapa kok nggak selesai-selesai? Ternyata menginput input dari awal, input LKI itu dari awal, satu terus input formula itu kan lebih banyak. Nah akhirnya dicobalah, biar resiko error juga tinggi gitu. Akhirnya dicobalah dilakukan duplikasi tadi, di cross check satu-satu, mana yang dihapus, mana yang, nah yang dihapus itu yang tidak dipakai itu dinonaktifkan. Nah ternyata menurut pengalaman kami sih dari hasil kejadian teman-teman dari tim support yang mengisi waktu itu lebih efektif menduplikat Pak. Pertama punya backup, yang kedua lebih cepat. Nah, jadi Masih. nggak masuk betul, betul satu dua indikator sama bobot. Nah, paling nggak kan formula yang lain tidak perlu diubah itu gitu. Itu maksudnya. Gitu. Nah kemudian jadi fungsinya aktif tuh di situ. Sisanya yang lain itu kita coba lihat. Nah, di sini ada formula indikator. Jadi Bapak Ibu kalau udah masuk nih ke instrumen, ada formula indikator dan lain-lain gitu. Nah, di sini udah mulai nih. Di sini ada namanya equal gitu kan, ada plus nama. Nah, idealnya sebenarnya pakai rumus Excel. Pakai rumus Excel kan, pakai rumus Excel, sum dan lain. Paling enak tuh gitu. Cuma permasalahannya kalau kami bikin rumus Excel, ya kenapa nggak pakai Excel lagi pertama gitu. Kedua resource kami nggak cukup juga Pak. Jadi bahasa sederhananya adalah kami menerjemahkan rumus Excel ke dalam bentuk logika manual. Makanya ditambah dulu, mana dulu ya, ditambah dulu yang nomor satu, misalkan kalau sum itu kan misalnya, di summary gitu, sum kolom A, kolom B, kolom C gitu kan. Berarti kan sama aja dengan logikanya kolom A ditambah kolom B ditambah kolom C ditambah kolom D kan gitu ya. Itu sebenarnya menerjemahkan logika rumus yang di Excel ke logika manual sebenarnya. Jadi formula itu. Jadi ya mohon maaf juga jadi ngerepotin teman-teman yang mengurusin itu, karena jangan kan teman-teman PDSI Pak. Kalau kami pun ada tim support baru tuh, biasanya pusing juga kalau ditelepon sama Pak Lutfi, karena dia harus pahamin Excelnya dulu baru bisa paham aplikasi gitu. Nah, yang di sini yang sering jadi kejadian ketika nilainya nggak cocok atau yang tidak cocok gitu formulanya, formula indikator. Nah, di sini formula indikator agak banyak nih logikanya. Ya kosongkan perhitungan indikator ini kalau misalkan nilainya bilangan. Nah ini kayak ini. Dan nilai di pool kedua itu malah misalkan persentase perhitungannya ada beberapa yang misalkan ada pembagian biasanya disakip tuh. Kayak bukan disakip oh iya disakip yang banyak itu. Biasanya ada beberapa pembagian tuh. Itu biasa disakip. Nah kalau deskripsi ini hanya untuk catatan. Nah, itu yang paling kritikal sih tadi formula, alur, sama apa lagi. Nah, kalau di sini masalah kegiatan evaluasi. Nah, jadi di sini untuk kegiatan evaluasi itu adalah pelaksanaan evaluasi WTA-nya ya. Jadi kita tuh ada nama yang sebutnya eventnya, ada eventnya. Jadi event WTA itu dari kapan gitu. Nah, jadi yang tadi proses bisnis di instrumen itu akan muncul dari sisi kalau sudah ada eventnya. Jadi jadwal detail yang tadi tolong dong di jadwal atau launchingnya jadwal besarnya kapan sih? Nah itu namanya eventnya gitu. Nah event evaluasi ini nanti akan memilih LKE-nya. Nanti kita coba simulasikan, saya jelaskan dulu secara umum. Nah di sini ada tagging, ada PBTA dan segala macam. Kenapa sih ini buat grup aja sih? Kalau satu grup yang sama nanti muncul lagi gitu. Bisa tahun, bisa lain segala macam. Nah ini lembar kerjanya bisa dipilih gitu. Nah termasuk di sini pun sama biasanya begini, teman-teman. Kalau untuk simulasi
dengan yang live pakainya yang mana sih gitu. Nah biasanya gitu. Nah kita lebih bagus bikin aja demo atau simulasi biasanya gitu. Tapi LK-nya apa? LK-nya sama kan nggak diubah. Jadi kalau udah fix nih misalkan udah simulasi, udah pengisian, nah beberapa kali biasa pada saat kita uji fungsi itu kita uji coba dulu nih untuk simulasi nih. Di internal udah oke, nilainya dicoba dinaikkan semuanya nilainya 100 apa tidak. Terus nanti coba dinolkan semua dulu nilainya nol apa enggak gitu. Biasa-biasa gitu. Ambil batas terendah sama batas teratas dulu. Nah setelah itu baru tuh kita coba sedikit mengubah naik turun nilainya nanti nggak sampai 100%. Misalkan ada yang ada yang A kita turunin jadi B atau yang jadi C gitu. Kita mulai turunin dulu gitu dari bobotnya. Nah, paling buat cross checknya adalah biasanya kita komparasi dengan yang di Excel. Jadi Excelnya nilainya apa, di aplikasi nilainya apa. Nah, sering juga kejadian pada saat implementasi yang Excel pegangan teman-teman unit eselon satunya berbeda nih dengan yang was di WTA. Berapa kali sering kejadian tuh. Dari teman-teman APIP udah ngasih tahu yang terakhir. Nah, teman-teman di unit agak aneh juga. Oh, ganti orang katanya. Dia tahunya tahun lalu pakai ini. Biasanya gitu tuh. Sering kejadian tuh gitu tuh. Pas dibawa lah ini yang lain, unit lain udah update pakai yang terbaru, terus yang unit yang bersangkutan kok masih pakai yang lama. Nah, nanti akan komplain nih ke panitia WTA. Kok ini ya kayaknya tidak ada, tidak cocok. Kita cross check sama persis gitu. Sudah ada ternyata pas dimintakan, biasanya kami lakukan mintain tuh. Boleh minta tidak LKE-nya yang diinput. Nah, pas dikirimin biasanya ketemu tuh. Oh, ternyata LKE-nya nggak cocok, dia pakai LKE yang lama gitu. Jadi supaya menghindarin apa ya namanya? Kita udah nge-cross check satu-satu, capek nggak ketemu, ternyata yang masalah adalah yang di inputnya berbeda gitu. Kita lumayan juga Pak untuk yang buat nge-support, apalagi nanti teman-teman PDSI pada saat nge-support nilai itu kan ngecek nilai yang satu cocok apa enggak kan pusing tuh. Daripada nanya terus lebih bagus saran kami mintain LKI-nya. Kalau enggak nanti akan ngecek sama ini kok nilainya udah sama. Kemarin kejadian kami gitu. Ada beberapa tim support kami itu ada dua orang Pak, Mas Indra sama Jaki itu waktu itu. Nah, yang masuk di handle beberapa itu ini lancar nih, yang satunya lagi kok nggak lancar? Ah kayaknya beda. Itu salah satu tricky untuk yang handle di situ. Ya. Mungkin sebelum lanjut lagi pakai promotif, Ya. tadi Pak yang formulan yang sakit itu kan agak berbeda Pak ya tadi. Oh betul. Ini ya, sebenarnya secara teknis formula sama aja sih. Yang perbedaan yang dari sisi yang sakit itu sebenarnya pada saat proses penginputan formulanya kita ada mengambil pembobotannya, ada yang pembagian nilai maksimal dan segala macam. Kalau yang RB yang lain-lain, kebanyakan dia umum hanya melakukan average jumlah dan. Nah, ketika yang sakit beberapa kali kejadian ada beberapa dia harus dikalikan bilangan misalkan contoh gini. Di komponen pemenuhan ada 8 indikator. Nah, rumus yang dilakukan yang mana dulu nih? Atasnya dulu komponennya atau indikatornya? Pasti kan indikatornya dulu nomor urut. Secara manual kan? Kan secara logikanya kan gitu. Yang pasti nomor urut apa namanya? Formulanya yang indikator dulu. Nah, itu yang tadi nomor urut formula di atas sini nih. Itu nomor urut eksekusi sebenarnya. Nah, saran kami kan kita nggak tahu nih ini ada rumus ke berapa, ke 1, ke 100, ke 200, ke 1000 kan kita tidak tahu. Kalau kami biasanya ada spare begini. Misalkan untuk yang kan di LKI itu ada yang area-areanya ya, baik itu sakit dan sebagainya. Kita tentukan aja RB itu untuk yang level RB, sakit dan apa namanya inisiatif anti korupsi, ini kan tuh selevel tuh komponen besarnya. Nah itu di bawah puluhan eksekusinya. Apa namanya di atas ratusan, berarti 100, 200, 300 kayak gitu. Jadi kalau yang di dalam RB kita mau lihat apalagi RB ada berapa ke dalam nih, ada 3 atau 4 gitu. Oh 4 ke dalam. Kalau 4 ke dalam kalau kata total ada berapa ratus pertanyaan. Kan kalau di Excel kan bisa kelihatan tuh ada berapa baris kan. Ada 99 baris, ada 100. Ya sudah untuk RB itu berarti dari 1 sampai 100 itu RB, grupnya RB. Apa namanya dari sisi IAK ada berapa baris? Oh ada 50 baris. Ya sudah RB 100 ditambah yang IAK 50 kan. Ya sudah tambahin aja 110 sampai 150 itu IAK gitu. Biasanya kami ada spare begitu tuh supaya nggak bentrok. Sehingga di tengah jalan urutan formula itu diubah-ubah, kita nggak mengganggu urutan formula yang lain. Bisa kebayang nggak maksudnya? Triknya gitu. Jadi kita ngubah nih urutan formula yang RB, kita nggak ngubah ke urutan formula yang di inisiatif anti korupsi gitu.
Jadi sudah ada jangkauannya RB itu dari 1 sampai 100 itu untuk ngitung yang punya RB. Dari 150 sampai sekian itu punya evaluasi gitu. Karena kalau di Excel kan paling enak ya, sum dalam kurung. Nah, itu paling enak tuh. Pengennya gitu juga. Tapi resource kami nggak support gitu. Oke, Pak Adi ya. Begitu. Beda nih. Karena dia pembobotan kan. Jadi setelah semua Ya betul. dinilai per komponen, Baru dikalikan lagi. ini ada lagi pembobotan. Jadi dia maksudnya kategorinya apa nih? Misalkan A, Betul. AB, AA, apa-apa gitu Ya. kan. Nanti baru naik lagi ke level Level area. berikutnya betul. Jadi agak trikinya di situ sih untuk sakit ya Pak ya. Karena agak lama Pak. Agak lama. Itu kami pun makanya untuk yang penyelesaian yang sakit itu rentang rumusnya itu kami coba jauh, coba dikasih jauh gitu. Supaya pada saat pindah-pindahnya akan lebih gampang. Jadi yang barusan saya bilang 1 sampai 100 itu RB. Ya nggak apa-apa, bisa juga. Nah itu kami nyelipin di tengah jalan, nyelipin di tengah. Misalkan nih ada 1, 2 nih, harusnya ada rumus lagi. Ya udah 1,1 berarti udah jelas kan? 1 buat 1,1. Nih kita ada nomor urutnya, ada nomor nih, ada nomor indikator yang ada nomor 1 dan nomor 2 nih. Ini yang wajib dieksekusi. Ternyata ada formula lain yang seharusnya dieksekusi di tengah-tengah nih, di tengah-tengah. Kalau dulu konsepnya kita ubah dulu nih, yang 2 ini diubah dulu jadi 1, yang 1 diubah jadi 2 supaya ada masuk setelah gitu kan. Nah, iya itu. Jadi kalau mau nyelipin tuh begitu aja pakai itu kan itu salah satu trik juga. Ya, nggak apa-apa. Ya, ya. Tuh. Ya cek. Iya. Jadi yang ini saya nanya agak langsung ke ini. Soalnya saya udah nyoba-nyoba nih tadinya. Jadi kan pertama kan dibikin folder dulu nih, ya kan? Habis folder, terus dia kan misalkan sakit. Habis sakit ada lagi tuh. Misalkan 1A, habis 1A nomor 1, habis 1 ada 1A, habis 1A ada lagi 1B ya kan? Di dalam 1A itu ada lagi di dalamnya lagi. Di dalamnya terakhir itu kan indikator, ya kan? Yang ada poinnya, misalkan 1, 1, 1 gitu kan. Nah, yang itu yang diisi ada drop down-nya gitu kan. Sedangkan yang kalau di atasnya kan dia kan cuman ngitung formula doang nih. Nah, itu yang pakai nomor urut eksekusi formula indikatornya di situ, yang ketika di tengahnya itu. Kalau kita lihat di rumus Excel kan ada I- indikatornya. Boleh nggak sambil dibuka Boleh, aja webnya? boleh, boleh. Sambil jalan aja ya, Pak? Oh ya nggak apa-apa. Ya artinya kan ini namanya juga rapat teknis. Iya, Kalau kami sih seneng aja Pak. Justru apa namanya apa ya? eh karena emang nggak bisa sekali juga gitu. Jadi ya mohon maaf Pak Lutfi, bukan saya ngebelain teman-teman gitu. Jadi kalau diminta paksa cepat, ya kami pun punya punya tim support ya luar biasa juga gitu. ini emang harus dioprek-oprek sendiri sih, Pak. Coba coba minta tolong buka deh, Pak. Nah ini kan ya. Nah kita balik ke lembar kerja evaluasi. Ya. Ini kan saya nyoba sendiri tuh lembar Lembar kerja kerja tes tes. itu Nah, saya bikin. Nah, sekarang pertanyaan eh, back dulu aja, Pak. Nah, ini kan ada banyak tuh yang aktif tuh sebelum saya apa-apain tuh yang aktif ada banyak. Tapi iya. berarti nanti pas ketika ngisi itu berdasarkan periode yang itu ya Ya di sini. atau milih. Milih di periode kan udah ditentukan di sini. Nah, pada saat pembuatan yang tadi kita bilang Iya, yang kegiatan tampil cuma besarnya. yang periodenya masih itu ya. Nah, jadi periodenya yang mana? Misalkan kita bikin di sini periode. Dari periode ini dia akan memilih LKE yang mana gitu, Pak. Itu. Itu tetap aja itu terkontrol gitu. Sebenarnya itu. Oke. Musik banyak aktif udah Iya. tetap akan terkontrol di satu kegiatan itu. Dia pasti milih Iya. ya. Oke, lanjut ke yang lembar LKE aja dulu, Pak. LKE. Kita ke yang menu pengaturan yang LKE dulu aja ya, Pak ya. Ini, Nah, misalkan yang tes WTA kalau nggak salah ya, yang udah jadi semua tuh kalau nggak salah. ini. Iya kan? Ini yang udah jadi semua saya. Nah, dari yang termin-termin yang 5 itu, Pak. Yang atas dulu aja, Pak, dari pertama yang atas. Nah, yang tadi saya tanya ini, Mbak,
Pak nih, Ya. sorry yang atas, yang termin-termin, yang sampai 5 itu. Ya. Alur kerja evaluasi. Nah, Ini. yang saya tanya itu, aksesnya itu kan ada tuh asesor unit input BMN, Ya. ya kan, asesor unit input DAK, ya Ya. kan, segala macam ya. Nah, itu teman saya tadinya udah nyoba tuh bikin user, dikasih akses itu. Ya. Tapi ketika dicoba, nggak dapet ya. Nggak muncul menunya, maksudnya di situ Nah, yang itu perlu kita perlu cari. tentukan dulu usernya apa, punya akses apa gitu. Nah, Nah, di sini kita track dulu aksesnya apa nih, nama user yang tadi nggak muncul. coba di Nah, daftar pengguna. Coba namanya paling atas, Doni tuh, yang Doni tuh. ini setgen ya. Iya, Oke, yang dari setgen berarti nanti akan muncul data unit kerja setgen ya. Yang data yang lain nggak bakalan muncul. ya. Terus itu kan udah digituin tuh, asesor unit input BMN gitu ya. Hmm. Apa harus dibikin semuanya? Oh gimana? Lima-limanya yang tadi. Kan Oh, enggak juga. Min satu kan ada 5. Enggak juga, enggak cukup satu. Cuman satu doang kan, misalkan dia ngerjain yang BMN doang gitu kan. Bener. Nah itu udah dikasih akses tuh Pak. Hmm. Tapi belum bisa nginput. Belum. Permasalahannya di sini udah ada belum lembar kerjanya yang ini ya? Sudah ada proses evaluasinya belum di sini? Proses evaluasinya. Nggak mungkin bisa nggak di sini aja belum ada Pak kegiatan demo evaluasinya. Harusnya bisa nginput tuh kalau harus ada diinput dulu ya. diinput dulu event kegiatannya Pak. Oh, gitu. Jadi ini input dulu event yang tadi kita bikin barusan LKE, bikin eventnya, terus LKE-nya itu ditarik ke situ ya. Coba event dulu. Ya lanjut di LKE dulu aja Pak kalau gitu Pak. Gitu. Kalau LKI itu gini, ini nih kita samakan dulu persepsinya. Kalau LKI itu kita membuat LKI lembar kerja yang akan diinput pada kegiatan evaluasi, gitu. Kayak gitu ya. Jadi LKI itu sesuatu yang akan diinput. Istilahnya ya kayak soalnya kan ya. Ya kayak soalnya kalau Iya, formnya yang mau diisi. formulirnya gitu, pokoknya Ya, aslinya itu gitu. ya sampai penilaian. Betul, itu masternya. Jadi penentuan syarat dan ketentuan penilaian WTA itu ada di penyusunan instrumen tadi. Iya. Itu syarat dan ketentuan tuh, ada flow dan segala macam. Sudah oke nih, udah firm nih. Nah, kita cek simulasinya menggunakan tadi apa? Tes evaluasi kegiatannya dulu, bikin kegiatan supaya bisa diinput tadi gitu. Iya. Coba lanjut dulu aja bahas yang tes WTA Mas. Yang tadi. Nah, itu yang saya tanyain kalau mau nambah akses role-nya itu tuh, misalnya asesor unit input BMN, Nah, itu asesor ada di unit mana gitu? input. Iya, itu di mana sih menunya? Saya Ini kemarin grup akses kalau nggak salah dulu. grup akses. Akunnya Pak Lutfi ada nggak ya? Nah, akun Pak Lutfi ada nggak ya? Kemarin Harusnya ada sih dulu. Di grup sebelumnya. akses ada di pengguna, mana pengguna. Kalau di daftar pengguna itu nggak ada. Lihat. Ini nama grup akses ini kan? Nambah itunya, iya nambah Ada itunya. kok dulu. Ntar aku tanyain lagi deh. Harusnya muncul di sini nih. Di daftar pengguna tuh ada namanya grup akses. Oh, di Tapi dalam pakai betul. di dalam situ harusnya Iya, ada ada. ya. Oh, gitu. Misalkan mau nambahin gitu ya Ya, katakan. betul. Itu kan saya kemarin ngikut aja. Ikut Kan aja. apa Bapak udah bikin tuh. Betul. Nah, ya saya cuma Nah, ikut aja. itu berapa kali pernah gini. Oh, sebelum Pak Lutfi siapa Pak kemarin yang sempat berpindah tuh? Nah, Mas Alfi pernah tuh Bang pegang dulu pas Alfi tuh yang pindah tuh. Dia sendiri Pak. Hmm. Nggak ada yang handle. Semua grup aksesnya dibuka semuanya selevel Mas Alfi lah pokoknya. Oh, pernah tuh. Karena pusing juga kan, kok ini nggak punya akses, punya saya bisa, ayo dibuka semuanya tuh. Karena nggak handle juga waktu itu pernah gitu. Nah, beberapa riskannya yang grup akses tuh di situ sih. Nah, pemetaan saya coba pastiin lagi ya. Tapi kalau untuk grup-grup ini, seingat kami itu penentuannya pada saat di kemarin tuh di tahapan evaluator di 2023 ya. Ini kan lengkapan ini 2023 dipecah berdasarkan ini aspek apa? Per aspek komponen. Nah dulu itu kan nggak per komponen, dari RB yang muncul semuanya RB kan gitu. Nah kalau sekarang kan yang RB bisa muncul juga, yang BMN bisa muncul gitu. Oh, saya ingat lagi Pak. Nih jadi di 2023 itu ada isu yang apa namanya? Unit kerja yang nanganin handle-nya BMN, dia akan yang muncul BMN aja singkat saya itu. Jadi nggak ada LKS Sakip singkat saya oleh salah itu gitu. Kan ada komponen Sakip nih, ada komponen Sakip, ada komponen RB, komponen. Nah, makanya kenapa di sini ada sendiri-sendiri ada IAK, DPI, nah itu. Ada itu.
Nah itu kak, itu dikunci di sini. Nah ini ada berarti kayaknya bukan ada pasti ada hardcode yang di sini nih, yang pelotor yang IAK IAK BMN ini dibagi-bagi. Itu Maksudnya tuh. ya. Ya. Hmm. Ya itu dipecah. Tuh. Nah, tapi ini nanti penambah gimana caranya gue menambah akses nanti aku pastiin lagi ya ke tim teknisku ya. Itu Karena kan yang ngaruh ke sininya kan, yang ke ya pengaturan akses di betul sininya kan. akses ini. Harusnya tak terbatas makanya di sini ada banyak sekali gitu. Tapi ya itu tadi memang benar-benar harus di ya kalau teman-teman IT ya udah biasa. Tapi kadang-kadang begini, maksudnya kontekstualnya. Nah ini kan Nisa juga barusan ternyata kelupaan juga kan. Ternyata ini diubah tuh. Oh dulu proses bisnisnya yang untuk yang per komponen gitu. Nah itu sih kendalanya kalau ada yang itu. Nanti ku pastikan lagi ke tim teknis. Nanti nggak ikut sih Mas Kevin. Apa? Nah itu. Tapi intinya gini, satu user itu bisa banyak ini. Nah saranku kalau misalkan aksesnya level seperti Pak Lutfi gitu kan. Nah ini kosong ini. Seingat, Jadi seingat ke saya, seingat semua saya ke tuh. semua ya. Semua itu bisa kosong. Oke. Tapi kalau untuk masing-masing unit, tentukan satkernya satker yang mana gitu. Ya, biar dia dapat lembar kerjanya sesuai. Betul, sesuai gitu. Jadi jangan gini, role-nya itu bukan hanya admin, super admin bukan atau apa nama lagi tuh unit, asesor, root atau apa bukan itu. Itu salah satu role, itu satu role akses kontrolnya atau root atau apa kan namanya gitu atau di sini itu apa namanya tadi asesor unit, evaluator gitu. Tapi eh apa ya? Lokus lah orangnya gitu. Nah, itu penting juga di sini. Itu untuk pengaturan aksesnya. Oke, minta tolong lagi aja Pak ke yang LKE tadi Pak. Yang LKE, pengaturan LKE lagi. Kita masih di sini dulu aja. Biar urut kan dari bikin ini dulu ya. Ya betul. Nah, itu ada upload upload video sama segala macam itu udah emang dari sana ya. Udah kami sediain 8 litas juga bisa bisa upload kok. Cuma permasalahannya waktu itu untuk file-file yang besar-besar Pak, yang Oh, atas 2 mega dan lain-lain, nah, itu harus disampaikan juga tuh ke teman-teman gitu. oke. Diizinkan input aktif, oke batal. Nah, langsung aja ke yang bawah Pak, yang langsung yang ke apa tuh, penuh apa tuh? Ini Nah, itu indikator. indikator kan. Ya betul. Pertamanya kan kita bikin gede-gede tuh. Betul Oke, betul. BMN terus nanti dibikin lagi foldernya lagi, ya Betul kan? betul betul. Terus misalkan perencanaan kinerja diklik aja di perencanaan kinerja ada lagi di dalamnya tuh. Ya Nah, itu betul. kan poin terakhir baru tuh. Ya indikator Baru ini. di poin terakhir Satu itu baru ada satu drop arti down-nya nih, betul ya kan? betul. Betul. Diubah aja deh, dilihat diubah, Pak. Ini Ya. Nah, ini yang lain emang dia apa ke bawah lagi, Pak? Maaf. apa? Bawah. Oh, bukan ini, sorry, bukan. Yang ubah yang indikatornya, Pak. Yang indikatornya. Nah, itu. Ya. Nah, itu yang tampilan rekap LKE catatan unit, Beda. LKE gabungan tuh Dinonaktifin aja. diemin aja. Didiamin aja. Karena itu awalnya buat bikin dashboard yang memang per periode, yang memang satu indikatornya akan sama. Ternyata beda-beda ya nggak mungkin lah. Oh, Tadinya berarti tadi jadi dashboard itu baru kemarin diminta tahun kemarin, baru tahun kemarin ada. Sedangkan uh, waktu di tahun sebelumnya itu ingin tuh punya dashboard WTA yang memang setiap tahun itu bisa kelihatan per indikator pak. Nah, gimana caranya? Di tahun 2022 LKE-nya RB cuma 8 sedikit. Di 2023 pokoknya LKE RB yang dari Menpan dimasukin sih kata. Nah, 2024 nggak tahu nih sekarang nih mau gimana lagi. Nah jadi artinya sudah nggak mungkin lagi dicek per indikator. Yang memungkinkan adalah di POM analisis nilai akhirnya atau yang per subdomainnya. Jadi sudah nggak mungkin indikator ini disandingkan. Jadi lebih bagus dikosongkan aja. Jadi ini tuh dibuat waktu penyusunan itu. ya. Itu kan terus ada nilai bobot satu ya. Ya, Karena ini kan terakhir nih, udah ya, input indikator, berarti jadikan grupnya kosong ya kan. ya, Terus betul, baru bikin drop down, ya betul, kan. Terus aktif. Coba apa di nomor urut itu cuman buat ngurutin doang kan ya. betul. Buat ngurutin. Sama juga sama yang di Iya gitu. formula ya. Iya, Ngurutin doang iya kan. gitu. Ya, oke. Sequence number. Ya, coba di batal Pak. Lanjut. Kita naik satu.
Ini kan udah yang ini kita naik satu ke yang satu A Pak. Ini kan satu A satu. Nah, di kebawahin lagi Pak. Kebawahin. Ini satu A ya. Satu A. Ya. Dia edit ya. Satu A satu harusnya. Satu A Dua, satu. dua. Satu A titik satu. Nah, kebawahin Pak. Maaf. Nah, ini. Oh ini kok di sini sih. Ini yang barusan nih. Nah, yang itu yang udah dibikin equal gitu loh Formula. formulanya. Satu 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 titik satu A dokumen perencanaan kinerja pelajar Ini kan sekolah. bawahnya. Ya, itu. Ini cuma satu ya. Yang satu titik satu A Pak. Ini yang mana? Ini kan beda tes yang tes WTA. Kenapa? Yang tes WTA Pak. Maaf. Yang iya, Ini yang tes WTA Pak. hubungan lembaga kerja atas bukan? Yang mana? Yang aktif atau yang ini? Aktif ya? Aktif Pak. Coba keluarin. Nah, satu satu A. Komponen sakit ya? Ya, satu titik satu. Perencanaan kinerja satu. Nah, nah ini kan equal itu kayak rumus Excel sama Iya, dengan ya. sama dengan betul. Nah, sama dengan terus bawahnya lagi itu Ditambah ditambah ya. edition betul gitu. Nah, itu kalau kita lihat dari Excel, Pak. Hah? Oh, saya yang share screen aja mungkin ya. Ya boleh. Ini kan satu ya, Pak ya, yang tadi yang folder itu satu A, terus ini ada satu, terus ada jawabannya lagi ya, Pak ya. Ini kan semua sebenarnya cuma dikasih taunya satu doang nih, satu komponen nih, kriteria terdapat dokumen perencanaan kinerja menengah. ABCD-nya itu saya ngikutin yang sebelumnya. Nah, itu saya ngikutin sebelumnya Pak Lutfi. Jadi di yang sebelumnya kalau jawabannya A satu, kalau jawabannya itu sampai hurufnya D ya. Terus yang kalau B 0,67, 0,33 terus 0. Itu saya kurang tahu tuh dapatnya dari mana ya. Saya Excelnya kosong sih tapi nggak ada. Oh, gitu. Oh, ngeceknya dari sininya. Oh, di sininya ya. Oh, gitu. Iya, buat di sininya sih kemarin. Oh, gitu. Terus, nah sama ini nih Pak nih, pas di sini dokumen perencanaan ya. Ini kan dibagi 4 dikali 6, ya kan, untuk menghasilkan 6 yang ini ya. Untuk menghasilkan 6 gitu kan, karena ini ada 4 gitu kan, dibagi 4 dikalikan 6 ya kan. Nah sekarang yang saya tanya, yang ini nih, ketika yang 1B nih Pak. 1B itu kan jadi nilainya 9 ya. Nah, sedangkan ini komponennya itu ada 17, ada 17 kalau nggak salah. Ada 17. Nah, ini kan dikecil-kecilin lagi nih, dikomponenin lagi satu-satu nih. Ini ada satu, ada dua, ada tiga gitu kan. Nah, di 1B saya satu satu B ini kan ditambah semua nih 1 sampai 10. Divisionnya itu 17. Sedangkan dijelasin sebelumnya 10, Pak. Iya, 10 itu dalam arti ini per kriteria, ya kan? Tapi kalau emang 17 sih, kalau misalkan di dalam ini 17. Tapi kalau begitu caranya, perhitungannya, kalau semua dapat satu, nggak akan dapat nilai 9, Pak. Harusnya ketika ini, dia ngitungnya itu ini 3 misalkan, ini 1 poin, ini 3 misalkan, apa 1 gitu misalkan. Dirumuskan lagi kan harusnya. Nah itu ya ketika berarti berarti yang 2023 salah dong.
Misalkan ini yang tadi ini nih, ini kan ada 3 nih, 1 1 1 kan? Ini kan 1 1 1 dihitung dapat 1 berarti gitu ya. Tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti kan jadi 3 nih, misalkan dia benar semua ya. Berarti harusnya harusnya jadi berapa, Pak? Jadi 1 kan? Berarti tetap ya. Berarti tetap Ya. bagi bagi 10 ya, bukan bagi 17 ya. Ya. Karena itunya jumlahnya 10. Ya iya kan, yang ini coba di Excelnya dulu, Excelnya dulu. Nah, di sini kan tadi Rentra nih, ada di sini nomor satu pertanyaan. Dokumen perencanaan telah dioptimalkan. Nah, di situ ada 3 komponen besar kan, ada Rentra, Rencana, Manajemen Kinerja. Iya. Nah, yang nomor 1 dokumen yang nilainya berapa? 1 atau 3? Dokumen ransel yang diformalkan kan 1. Kalau ya, jawabannya. Ya, dapat 1. Di sini ya. Di sini harus ada dibagi 3 kali 1 kan? Nah, sama ini nih Pak nih, yang eksekusi yang tadi saya maksud saya itu lebih ke nyelipin. Yang mana? Excel. Paling dalam kan berarti ini. Iya, ini drop down. Ini drop down. Benar. Ya, yang ini ya, dokumen 1 ya, yang ini. Iya. Terus nentuin 1,2 ada 10 kan? Iya, oke. Gimana? Nah, 1B itu 1B, 1B itu, nah, 1B itu level atau level kedua? 1B itu level kedua ya logikanya ya. Ini level 1 perkin ya kan? 1A sama 1B level 2. Level 3-nya berarti logikanya ini ya, yang ini. Dua, tiga gitu. Semua level 4 itu dulu eksekusi. Baik di komponen 1A maupun 1B. Yang level terdalam dulu. Yang level terdalam dulu, Pak. Nah, sini paling terdalamnya level 3 apa level 4? Kalau hanya level 3 berarti seluruh level 3 tuh. Nah, seluruh level 3 yang mana dulu? Yang penting saya kata kuncinya, dia ada nggak? Kalau dia mengambil ke kalkulasi ke berikutnya, berarti yang dikalkulasi yang dihitung duluan. Tapi kalau tidak ada ya udah 1, 2, 3, Bapak yang nentuin. Tapi kalau saya biasanya nentuinnya begini, oke nih RB nih, perencanaan kinerja nih. Ke perencanaan kinerja itu kita tentukan tadi yang di level ada kan ada perencanaan kinerja sakit. Udah, ini ada berapa? 4 level. Dari 4 level udah perencanaan kinerja itu pokoknya dieksekusi dari 1 sampai 30. Itu perencanaan kinerja semua yang dari terdalam tuh. Yang dalam yang terdalam yang level 3 tadi. Paling dalam ya. Yang paling dalam ya. Paling dalam. Katakannya ada 30 indikator, kalau ada 10 berarti 1 sampai 10 deh yang paling dalam. Iya. Perencanaan kinerja. Nah, setelah perencanaan kinerja, formulasi perencanaan kinerja itu dilihat dulu nih, ada nggak formulasi perencanaan kinerja itu menghitung ke indikator yang di subkomponen lain? Subkomponen lain. Ada nggak? Maksudnya gimana? Coba di sini ada nggak rumus-rumusnya? Coba di sini ya. Dokumen perencanaan. Diklik dokumen perencanaannya. Ini. Nah, di sini yang poin nomor baris 12. 12. Nah, itu ada nggak di sini tidak ada formula kayak yang lain? Oke. Nah, yang baris 10-nya yang itu ada nggak? Maksudnya dari 1B ini dia menghitung ke 1A gitu. Ada nggak? Kalau tidak ada ya udah dibikin urut. Nah, kalau tim kami Pak. Data di mana? Yang mana?
Dari formulanya itu C sama dengan, nah gitu kan, C sama dengan, lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini, C3 ada yang mana nih? Oh di C, baris 3, mana C3-nya? Ini berarti hitungnya dari sini. Nah, berarti kan masih satu level tuh. Ada nggak yang ke baris yang lain? Bukan di levelnya satu Kalau b yang gitu. lain, maksudnya dia ngambil ngambil angka dari Betul, yang lain, komponen lain gitu. maksudnya nggak di bawah sini gitu loh. Misal dia narik data dari atasnya. Iya, itu ngeliatnya dari mana? Ini ya. Ya, berarti kalau lu cek di sini nggak ada itunya, aman. Nah, gitu. Aman itu 1 sampai 50 untuk yang pembunuhan aja udah aman gitu. Tapi kalau dia ada komponen ke yang lain, nah dinos tuh yang lainnya dulu dieksekusi baru ngambil itu. Nah, kami biasanya untuk menentukan huruf itu di sebelah kanan Itu ini. ngurut yang tadi pertama kali bikin Betul. urutan itu. Ya. Karena nomor urut yang pertama itu adalah sebenarnya yang terdalam. Idealnya gitu. Yang terdalam. Berarti angka kecil dulu ya. Oh iya dong, Pak. Kalau yang paling itu ya. Yang lain kan ngesam gitu. Kalau nggak diisi gimana? Ya berarti yang berdasarkan urut nol semua gitu. Berarti kan akan Ikutin bentrok nomor dong. urut yang kita input ya. Iya, betul. Kan order by-nya di situ. Order by nomor urut kosong, berarti habis itu apa? Tanggal inputnya dong. ID. Kalau nggak sampai nama urut sebenarnya bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, tapi nanti bingung nge-trackingnya ini yang duluan yang mana gitu. Nah, biasanya kalau kami sih biasanya di Excel-nya itu sebelah kanan Pak, ditambahin tuh kan ada kolom M ya. Nah, kita tentuin tuh nomor urutnya. Ini. Sebelah kanan, nah sebelah sana bikin satu kolom gitu. Kita bikin nomor urut jadi area ini nomor 1, area nomor 2. Biasanya kami itu ada tim yang eksekutor sebelum tim input. Dia ya si Kevin itu Pak yang supervisornya dari tim teknisnya dia yang nentuin nih. Oh ini nomor 1, 2, 3. Kita ngecek dari rumusan ini nih. Oh ini 1, 2 dulu. Ada nggak yang bentrok? Oh nggak ada, oke gitu. Sebelum dimasukin simulasi input ke WTA-nya. Misalkan gini nomor dari sakit tuh yang tadi tah. Yang dari Excel-nya tadi Excel. Nah, terus apa di atas sebelah kanan kita simulasi dulu. Ini kan perencanaan nih, perencanaan kinerja. Berarti yang terdalamnya dulu ini ada yang terdalamnya apa nih? Nah, ini berarti nomor 1, 2, 3 gitu yang terdalamnya dulu. Ditentukan. Nah, nomor urutnya sebelah kanan tulis aja nomor M-nya, Pak. Di kolom M ditulis aja 1, 2, 3. Kita bikin nomor urut eksekusi gitu. Gini misalnya gini gitu. Ya, betul. 1, 2, 3. Jangan satu-satu semua. Hah? Boleh, mau cari gampang ya. Ya, kalau kami sih tim kami mah biasanya gini 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, sesuai nomor urutnya gitu. Oke, setelah itu baru nomor 5-nya berarti nomor 1A tuh. Ini nomor 5 dulu gitu. Ya, gitu nomor 5. Nomor 5. Oke, udah dapat kan? Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ke sana. Nah, Baru ke bawahnya ini kemana sih? Nah, baru ke yang terdalam sini lagi. ini 6 gitu. Iya, gitu. 7 gitu. Betul. Nah, supaya jaraknya kan ini riskan kan, jaraknya kan 6, 7, 1, 1 kan. Nah, itu makanya kenapa tadi ada pakai koma gitu, supaya bisa diselipin gitu loh. Kalau sebelumnya nggak pakai koma, yang tadi nomor urut 1.1 kan ada koma kan? Iya. Itu buat nyelipin di tengah jalan kalau ada eksekusi yang di antara rentang itu kita isi gitu. Nah, saran kami ngecek begini dulu, Pak. Urutan rumusnya ditulis begini. Lah, ini sama aja kita bikin aplikasi, Pak. Beneran. Emang sama bikin aplikasi. Pertanyaannya begini, kok WTA ini bikin ribet? Betul, bikin ribet sama sekali, itu yang selalu kami sampaikan. Ribet banget. Tapi kami dari swasta lebih pengen peak setiap tahun pengadaan, beli, berubah. Kami coding gitu, nggak perlu beginian gitu. Asli beneran. Nah, itu yang sebenarnya isunya, tarik ulurnya. Ini berubah terus secara ya Bapak kalau sebagai developer begini deh Pak. Dari teman-teman PDSI nanti ini indikatornya berubah, tolong diubahkan. Nggak mungkin aplikasi berubah terus. Pasti capek teman-teman. Ini diubah dong proses-prosesnya. Pak Lutfi kemarin kesepakatannya begini loh. Nggak, proses bisnisnya nggak sesuai. Nah itu sebenarnya. Nah ini kalau tim kami biasanya menentukan itu dulu Pak. Berurutnya. Plusnya bisa dinamis. Minusnya capek di awal. Betulan Pak. Asli capek di awal. Tuh, bisa duplikasi. Yang berikutnya lagi adalah ya LKI-nya berubah sejauh ini bisa di-handle. Gitu. Iya gitu. Betul. Secara full. Pilihan nilai indikatornya selalu hasil pembobotan ya Pak ya? Kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau setelah pembobotan tuh begini, hasil pembobotan itu yang Ada 2. yang hasil pembobotan itu yang sudah nilai akhirnya yang sudah dibobotkan misalkan 0,9. Nah, di Excelnya kita lihat dulu di Excelnya dia dibobotkan dulu. Biasanya ada kali pernya apa enggak tuh? Ada persentasenya apa enggak? Kalau tidak ada itu ya, kalau contohnya gini, sesuai jawaban, berarti jawabannya berapa nih?
Jawabannya kan tadi kalau satu itu, kalau A itu satu, kalau dua itu, kalau B itu 0, sekian, berarti kan nggak dibobotkan kan? Berarti hasil jawaban kan? Berarti jawaban aja Oh tuh ini bisa kan karena dibobotkan. ini kan atasnya ya. Ya betul. Kalau yang bawah dia kan udah langsung gini Hasil gitu. jawaban tuh harus pembobotan. Ya. Dia nggak ada pilihan sih kalau masalah itu. Kalau udah drop down gini nggak ada dia jawaban. Oh enggak, ini kalau ini mah jawaban Pak, bukan formula. Iya, Yang tadi tuh formula kan, yang Bapak tanyakan tuh formula tuh. iya. Ini kan kalau formula udah pasti hasil jawaban. Pilihannya cuma ada hasil pembobotan atau hasil jawaban. Nah, hasil pembobotan ini sebenarnya dikonversi hasil akhir jawabannya. Bahasa sederhananya gimana caranya Excel ini jadi masuk ke aplikasi itu sih, Pak. Emang bikin ribet. Ya, ada Mbak. Ya, konsep-konsep CMS sebenarnya sih. Weta itu dibikin tuh konsep CMS gitu. RB juga sama. Di Menpan pun kami gitu. RB itu kita di Menpan kemarin RB-nya pakai Odoo. Mungkin teman-teman udah pakai Odoo ya. Apa namanya? Untuk itu ERP, Pak. Dan Reliance juga. Karena untuk menghandle yang begini-begini. Nah, dulu kami yang nyusun ya RB begini juga. Tapi mereka pengen lebih upgrade lagi pakai Enterprise. Akhirnya pakai pakai yang pakai Odoo. Pakai yang memang SAP lah Pak kalau di akuntansi itu. Ya, sebenarnya dua-duanya apa? DPR. Betul, Pak. Dulu yang BTA. Ya. Nah, mungkin satu tips lagi Pak, yang tadi selain nomor urut ya. Kalau saran kami sih untuk yang tim dari PDSI supaya itu tentuin dulu nomor urut yang tadi, yang kedalaman, terus yang tentuin nomor urut, sama yang tadi Pak, fokus di masing-masing indikator dulu Pak. Misalkan diberesin di RB gitu, RB dulu gitu. Selesaiin dulu sampai satu-satu supaya nggak bingung. Kalau nggak nanti Bapak bingung, ini pengalaman tim kami tuh gitu Pak. Kan kami tanya, kok ini kerja nggak kelar-kelar kan? Ternyata dia nggak cross check tadi nomor satunya nggak dicek nih nomor urutnya. Komponen RB-nya dites nggak dites sama dia. Ini penting Jadi lebih bagus ternyata. komponen satu-satu. Iya, buat ngitung misalnya ini yang nomor urut eksekusi ini paling penting. Betul. Itu yang dieksekusi manual dulu di Excel Pak. Sampai Jangan salah. input dulu sini. Semuanya salah. Iya, sama ya intinya nanti kalau udah sampai kita input LKE, kita cek yang di input manual, ketika disamain sama Excel harus sama gitu aja. Selama nggak sama berarti kita ada yang salah di sini. Betul. Nah, Udah gitu. Tes dulu Pak, ya apa? betul. Enggak atau iya atau kita bikin kita erorin aja coba aja berapa berapa gitu ya pokoknya antara Excel sama itu poinnya harus sama udah selama itu udah sama berarti bener Pak udah. Itu salah satu yang tim tim kami yang dulu yang nanganin itu Pak. Jadi dia agak berbeda caranya dengan yang saya jelasin itu. Dia entah logikanya agak dibedain, ini ditambah dikali sama aja Pak kalau dipangkat ini. Dikali dulu berapa, itu sama gitu. Nah, itu tips lah. Tips masing-masing penting hasilnya sama tadi. Berarti kurang lebih nanti sampai sampai poin yang paling bawah ini ya Pak ya kalau yang paling bawah intinya kita bikin sampai drop down lah ya kan karena ini kan udah pasti ada jawabannya nih Betul. kayak misalkan ini ya kan ini berarti drop down jawaban ya kan terus nanti setelah itu di atas pasti ada rumusnya jadi mesin gitu kan. Yang terakhir sakit sama kompeten metode, baru yang terakhir tuh eksekusinya. Terus terus kalau udah baru kita bikin kecilannya nih satu-satu lagi gitu ya. Betul Pak. Agak repot ya, mohon maaf ya Pak. Berarti ini harusnya setelah satu ini ada dua dong ya harusnya. Ini kan baru sakit doang ya. Masih ada Pak Atau sakit, IAK, atau dipisah lagi. ada IAK juga, ada 5 area kan banyak kan Pak. Ada 5 ini ya. Ke U B, BMN, PI, IAK, RB ya. Iya. Ya Pak ya. Lumayan. Iya tapi maksudnya yang tahun lalu ini baru sakit doang ya yang saya copy barusan atau enggak? Semuanya, Harusnya semuanya ya. ya, udah semuanya. Yang mana sih yang tahun lalu Pak? Ya, yang ini ya, yang asli ya. Ya, yang 2023 dari itu. Oh ya gini. Iya ininya nih yang
harus berkali-kali dicek. Iya, urutan rumus tuh ngaruh banget. Ngaruh ke nilai. Berarti ini udah nih, kalau udah sampai selesai ini diinputin untuk menu LKE udah selesai gitu ya Pak ya. Terus selanjutnya proses selanjutnya ke hah? Kegiatan. Kegiatan evaluasi Pak. Ini terus tambah ini ya. Tambah ininya kita bikin pilih yang tadi kita habis bikin gitu ya. Oh, diambil. Coba cek aja, cek saja ya. Cek, cek. Oke, yang bagus aja. Yang 2023. Terus pilih grup teks simulasi gitu. Ya, deskripsi simulasi misalnya. Aktif ya, simpan. Berarti ini udah bikin ininya ya, rumahnya istilahnya kan. Proses evaluasi, Pak. Terus kemana Pak? Di proses evaluasi itu, Pak. Proses evaluasi mana? Oh ini. Nah, nah ini bisa deh. Tinggal Bapak tinggal tambahkan aja atas tambah tombol tombol Ini tambah. plus. Nah itu. Terus Nah, organisasi mana yang mau dinilai? ini Ya. organisasinya siapa ya, ceritanya sekjen gitu. Oke, simpan dari situ udah. Tes aja gitu ya. Ya. Nanti bisa dihapus kan. Tes. Data tidak itu karena batas. Oh, batas waktunya kita udah habis. Enggak, jangan dong ini live kan. 2003 masih dipakai. Kalau mau diduplikat aja, tak bilang. Karena kan yang tadi yang di flow alur kerjanya itu Iya. tanggal-tanggalnya kan beda-beda kan. Kalau nggak salah ada yang udah rapi belum sih Don? Diduplikat aja dulu. Ini nih, nih ya. Enggak diduplikat Ini rapi. ininya. Di WTA yang tadi. Ini udah rapi. Ya kan? Ini yang ini nih. Yang tes WTA ini nih rapi ini. Berarti tadi kayak kegiatan evaluasi kita edit aja ya. Tes WTA ya kok ada dua nih. Ini aktif nggak aktifnya tetap keluar Pak. Memang keluar ya? Iya nggak ini berarti ya. Ini kan saya kalau nggak salah satu aktif satu enggak tuh. Oh oke. Oke. Saya edit aja ya. Oke. Yang ini deh yang jalan. Oke. Berarti ini di tadi di kegiatan evaluasi edit. Saya itu diubah dulu. Nah Ini ya berarti grup tab. Oh ini nggak ada. nah, itu kan bisa diedit Pak. Bisa diinput manual Bapak input aja sesuai. Bikin simulasi. Nah, kan itu ketikan sebenarnya. Itu kalau Ini misalkan buat apa Pak? gini, jadi tagging itu kasih ingat kami itu ngikut ke jenis LKE-nya. Jadi kalau LKE-nya ini dipakai, misalkan gini, tadi LKE 2023 dipakai di tahun 2023 dan 2024. Berarti kan bisa pilihan tuh di evaluasi tahun mana nih 23 atau 24 grupnya gitu. Tapi kalau jenis LKE-nya beda, ya taggingnya beda lagi. Oh tagging doang ya? Tagging Tagging. hanya apa ya? Ya tagging lah. Ini gitu ya? Ya. Simpan. Jadi baru diproses evaluasi Pak sekarang. Tambah dulu. Waktunya tetap nggak itu ya. Di, di- Wah ininya bulan 6 Logika ininya diubah dulu tanggal-tanggalnya, maju-majuin dulu semua. harus semua ya. Kalau Kalau mau sampai kelar ya. Tahap satu dulu Pak. termin, saya cuma kemudian termin satu yang di depan satu itu masalah. Ini sekarang tanggal berapa? Bukan 2004. Bukan. Nggak mulainya kalau misalkan nggak di bulan 4 dia nggak mau kan ntar. Ini dari itu 2023 saya.
Iya, tapi kan harus April dong. Kalau tadi Juni nggak mau. Apa Pak ini? Udah bisa dong. Oke, udah Pak. Masalahnya pada saat mau naik ke proses berikutnya yang tahap kedua tadi, termin kedua ya nggak bisa kan, tanggalnya masih kayak itu. Ini yang input plus ini yang itu panitia di awal ngebukain dulu semuanya 99-nya misalkan. Tuh. Oh, oke, sampai di sini panitianya. Itu udah mereka tinggal ngisi evaluasi yang tombol checklist warna hijau itu tuh. Ini ya. Bawah bawah bawah. Hah? Bawah lagi yang sebelah. Nah itu. Ini Sorry. Mana? Yang tombol checklist? penilaian indikator. Nah itu penilaiannya. Kita coba aja nggak apa-apa. Ya, dicoba aja, Pak. Tambah. Terus, Ini dipilih dulu evaluasi. Nah itu. oh gini isinya. Jawab gitu. Misalnya gini. Ini catatannya apa? Itu udah konteks pengisian dan Oh gitu. Nanti next next aja ya dia. Apa abis simpen apa gimana sistemnya Pak? Maksudnya simpen terus nanti baru nomor 2 gitu. Ini kan indikator pertama nih. Termin yang pertama nih saya kecilin. Simpennya nunggu kelar atau ngedraft berarti. Misalnya nih kan saya udah A nih, terus saya balik gitu. Ini kan saya ngerjain terdapat, terus saya back. Saya mau ngerjain yang pendek gitu. Ngedraft kan? Maksudnya yang tadi kesimpan juga kan? Yang tadi kesimpan juga kan? Pasti dalam, Oh enggak hilang. ya, nggak dalam satu formulir berarti. Simpan satu per indikator berarti. Oh. Oh. Per indikator satu simpan, terus buka lagi indikator lagi. penilaian diri sendiri. Nilai penilaian dengan nyimpan data dua hal yang berbeda ya. Kalau penilaian itu ini pada saat simpan dia harus menilai, tapi verifikasi oleh apa? Verifikasi dulu. Jadi istilah draft yang tadi itu kalau untuk versi teman-teman di yang lain ini bukan cara nyimpan data ya Pak, nilainya udah bisa dinilai sendiri dulu, dilihat dulu. Karena kan di sini muncul nilai, coba dilihat apa sih nilainya nggak tetap. Simpan ya Pak ya. Data tidak dilakukan penilaian karena tidak memiliki akses pada tahapan evaluasi ini. Tuh gitu gitu. Tahapannya, Hmm? tahapannya. Tahapan yang mana? Ini tahapannya yang pertama. Cek lagi di Instrumen mana Pak? Ini. Ini. Apakah akses yang di mana nih? Ya, Lah ini kan akunnya Pak Lutfi nih. Jadi meskipun dia nggak ngapa-ngapain, kalau itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dikasih akses gitu. Oh kalau itu super admin. Maksudnya mungkin gitu Pak. Tahapan itu. Jadi kita kalau bikin event, kan kita bikin lagi nih rangkaian evaluasi ini berapa tahap. Kalau dulu kan kita bikin 6 tahap ya. Jadi ini tahapan ini di tahapan pertama unit misi. Akan penting. Kita auditor evaluasi gitu. Ya, betul. Jadi betul mindsetnya root super user atau apa seluruhnya akses enggak gitu ya Pak? Karena ada rule-nya itu bukan cuma satu di situ gitu. Jadi satu apa itu? Aksesor input BMN ini ya. Berarti ngedit di sini dong. Di pengguna ini kan.
ya itu Pak, logika IT dengan logika proses bisnis beda Pak. Punya Pak. Oh saya ngejelasin penting. Kosong. Oh, coba deh. Ah, buat ini. Ternyata Coba aja. ada perubahan user begini, dasarnya ini, kok nggak bisa akses, tetap nggak bisa akses, harus di lockout dulu karena ditaruh di session. Oh, ini harus di lockout dulu kalau ada ini ya. Ada perubahan akses, perubahan apa, dia ngikatnya ke session user. Misalkan saya kasih ini ya, Pak Lutfi ya. Boleh coba ya. Jabatan request. Padahal tadinya nggak ada isinya. Jabatan apa nih, Pak? Jangan diubah di user sini, di logika yang tadi aja ditambahin tambah upload usernya. Mana coba di logika ini akunnya ya di logika ini tambahin aja kan lebih lebih gampang ini. Nah grupnya Pak Lutfi grupnya siapa? Kan gitu kan Wismit. Oh, Apa? kosong. Kosong ya? Nggak ada grupnya masalahnya. Di hard coding berarti ya? Hah? Grupnya Pak Lutfi ya? Coba lihat tuh grupnya. Ini kosong. Nggak pakai unit ya? Nggak bisa harus tambahin Ada grupnya. tuh, dia nggak ada. Harus bikin user baru itu jangan pakai usernya Pak Lutfi itu. Iya. Nggak bisa perlu pastiin ditembak DB-nya sini. Dimatiin. Pakai akun ini salah satu diubah aja karena setiap tahun nanti asesor asesor unit pada di reset passwordnya biasanya. Yang tadi orang yang setgen coba pakai yang setgen yang mana? Atau nilainya jangan setgen pakai Dijen PKN itu yang mana? Lagi dibikin deh. Tapi Pak, kalau apa ada salah satu misalkan kata ada penambahan ketika misalkan ya Pak ya, iya, kita jadi harus kita menilai Tinggal nambahin unit baru lagi kan ada tuh unitnya. Ada unit lagi. Kayak dulu di WTA pengen menilaian sampai eselon 2 kan katanya gitu katanya. Tapi sampai sekarang belum terlaksana. Berarti eselon 2 nya tinggal ditambah di unit aja. Di bawah kan ada tambah unit instansi. Kita tinggal tambahin di unit Pak. Nomenklaturnya. Iya betul nomenklaturnya. Kalau sini tetapnya namanya tetap satu nama nomenklatur itu. Kecuali dipisah memang benar-benar ada unit baru ya bukan karena hmm. Paling ini Pak, kalau itu di rename aja Pak, jadi backup produk. Jadi yang belakang-belakangnya namanya jadi backup produk. Paling gitu, di rename. Karena kalau mau ambil history ya Pak, tinggal di rename aja. Itu kan hanya menggantikan saja kan sebenarnya kan. Ya sama kan kalau kita manualnya juga, oh dulu namanya bukan backup produk, namanya apa gitu kan. P3 gitu, tapi BP3 gitu. Tapi tetap aja kan ketika lihat berkas ya, dianggapnya sekarang apa? Backup produk kan. Tetap aja sebutnya backup produk kan. Termin itu periodenya Pak. Beda lagi kalau yang tadi kan mastering data, yang satunya lagi adalah termin untuk proses evaluasinya. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Justru lebih bagus Pak supaya lebih kaya juga. Siapa tahu teman-teman kan di sini punya Oke, ini punya sebagai insentif lain. user ya, Pak ya. Ya, Tes. Berarti ini yang ini ya, ketik untuk penilaian indikator. tapi udah dikasih akses ya BMN tadi. Udah, ini udah lain orang nih. Berarti Nah. kok BMN ya? Oh, termin 1 ding ini. Nah, komponen BNN kan cuma muncul komponen BNN aja kan. Lu ngerolnya apa? Yakin tadi? Oh iya. Oke, terus inputnya ada, ada juga. Siapa tahu mau diupdate Pak aplikasinya, dibikin WTA lagi Pak. Oh, oh. Oh gitu. Nilainya di mana, Pak? Gitu.
Karena kita belum update nih. Itu kan sayang, itu bentar kita belum sayang juga. Nah, kalau kembali ke manual kan kita mundur, Pak, ya. Mundur 5 tahun tuh. Bisa ya? Kan ada nilainya. Kan tadi aksesnya cuma BMN. Tadi aksesnya kan BMN, Pak. Apa? Enggak. Karena enggak semuanya harus ada upload. Kadang-kadang ada yang tadi dibilang kalau misalkan filenya besar, Di sini ya, ini keluar nih. 5. yang di cross check di Excel tuh di sini. Berarti ini yang dicocokin, Pak. Harusnya berapa gitu ya Iya. terakhir-terakhirnya. Cetak apa? Ini. Oh, gitu. Oh gitu. Tahuan jawabannya doang. Berarti udah sampai di sini Pak ya prosesnya untuk sampai ya, apa eselon satunya. Ini Kemudian bulan Mei udah sampai di berarti iya sampai sini aja ya Pak. Iya, tahap kedua kan nilai. Di yang tahap ketiganya kan ada lagi tuh termin buat ngisiin Ya, kalau kemarin kan kita bikin 6 tahap ya. Iya. 6 tahap tuh buat balik, Mas. Jadi pertama, jadi isi auditor nilai. Terus dikasih waktu lagi gitu. Kebaikan dari yang dinilai itu. Dan semua Ini aplikasinya ada evaluator kan? Yang di bawah. Ubah waktunya dulu dong. Yang di bawah ini kan ada leveling. Ubah waktunya dulu dong kalau biar dia bisa. Ini bentrok nggak apa-apa Pak? Evaluasi sama ininya bareng. Setelahnya kan. Tapi di program ini buat coba maksud saya. Bisa ya? Coba. Bak. tapi kesimpan kok. Ada itu. Udah capek-capek batal. Oke, terus kemana Pak menunya? Menunya bawah. Hah? Ini berarti. Heeh. Iya. Hah? Yang ini? Apanya? Oh, belum verifikasi atau submitnya. Submit dulu kali ya.
Submit. Mana submitnya Pak? Di mana? Submit otomatis setelah waktunya habis. Anggap aja kalau ini anggap 2, harusnya ke submit kan? Misalkan ini saya ubah 2 dong, harusnya auto ke submit dong. Wih, Pak. Soalnya trigger itunya. Program di sananya ya. Trigger. Mega. Oh. Jadi gimana Pak? Akses verifikasi. Ini termin 1 kan emang asesor semua ya. Termin 2. Oh, termin 2-nya diubah ini. Oh, bentar, bentar Pak, sebentar ya. Ini kali case-nya. Termin 2-nya belum buka. Kalau ini kan termin 2-nya udah buka nih. Nggak ada menu. Pakai akun, Pak Lutfi, terus buka apa Pak? Buka yang tadi. Ini. Ini nih verifikasinya. Oh, klik. Udah, terus ini. Diklik doang, Pak. Berarti itu tombol itu nggak muncul di answer ya? Oh. Catatannya per termin berarti ya, Pak Lutfi ya. Untuk keseluruhan ya. Oh. Setiap folder itu ada ini, ada catatannya, Pak, berarti. Per termin, iya, termin, indikatornya gitu semua ada catatannya ya. Nanti kalau udah nggak klik ini, balik dong ke itu yang input ya.